Betapa akhirnya orang bisa kaya karena memiliki brand. Itu yang disebut dengan produk brand. Semuanya brand. Ada product branding, ada corporate branding, ada personal branding. Tiba-tiba dunia dikejutkan ya. Karena di daftar 10 orang kaya di dunia versi Forbes terakhir 5 Januari 2023 ada satu nama yang mengalahkan Elon Musk. Elon aja itu juga mengejutkan karena bertahun-tahun dia di luar 10 besar, tidak dikenal. Dulu yang dikenal orang paling kaya itu Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim Helú ya. Kemudian Mark Zuckerberg di atas. Itu mereka bersaing berkali-kali ya, bertahun-tahun saling mengalahkan. Tiba-tiba muncul Elon. Dan sekarang Elon kalah dengan seseorang yang bernama Bernard Arnault. Ini adalah orang Perancis. Wow, kok bisa? Jadi Arnault ini kekayaannya sekarang menurut Forbes yang terakhir ya. Entah, karena ini kan kadang-kadang masalah valuasi turun naiknya juga. Kekayaan terakhir adalah 208 billion dollars. Kalau di kurs itu mungkin hampir berapa ya? 4.000 triliun ya. Dan siapa dia? Ya kok bisa mengalahkan Elon? Menarik, untuk saya menarik. Karena ternyata Bernard Arnault ini adalah raja brand. Dia memiliki brand dari produk-produk yang mahal banget. Mulai dari produk fashion dan kulit. Kemudian minuman-minuman beralkohol. Jam. Kemudian dia juga punya perusahaan retail. Dan juga dia punya perusahaan parfum. Brand-brand yang dia punya itu wow, luar biasa. Yang membuat orang antri, yang membuat para sosialita itu adalah sangat merasa bergengsi untuk memiliki. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebelum saya bahas lebih lanjut, ya kita lihat fakta berikut ini. Ya, ini produk-produk yang brand-brand yang dimiliki oleh seorang Bernard Arnault yang membuat dia sangat luar biasa kaya, mengalahkan Elon Musk. Yang jelas Christian Dior ini yang wah brand mahal banget, tokonya di mana-mana kosong, nggak ada produk, cuman display only ya. Kemudian juga dia punya LV, dia punya Celine, dia punya Fendi, dia punya Kenzo, dia punya Givenchy, dia punya Louis V ya, dia punya Marc Jacob ya, dia punya Rimowa. Ini produk-produk luar biasa. Harganya mahal, ya harganya bayangkan tas bisa mencapai 100 juta, ya kemudian sepatu-sepatu bisa sampai 10 juta, 20 juta, dan antri terutama Dior. Ya, jadi kemudian dia punya juga beberapa produk lain, ya misalnya di parfum, dia punya Aqua di Pharma, dia punya Givenchy, dia punya Guerlain, dia punya Kenzo, ya, banyak banget. Dan dia punya wines ya, dia Dom Perignon. Kemudian dia punya beberapa, ya karena saya nggak minum jadi nggak terlalu paham ya. Tapi dia punya Hennessy, banyak sekali produk-produknya ya. Dan kemudian dia punya jam Bulgari, Hublot atau Hublot itu, Tag Heuer, Tiffany adalah Tiffany Zenith itu milik dia. Dan jangan lupa ada lagi yang lain, Sephora. Ini ada tokonya ratusan mungkin ribuan di seluruh dunia. Sekarang orang kalau mau beli lipstick, beli blush on segala macam adalah ke Sephora. Dan dia juga punya DFS. Jadi kalau kita lihat 71 brand-brand hebat dimiliki Bernard Arnault untuk mengalahkan Elon Musk. Apa yang ingin saya sampaikan? Betapa ya akhirnya bahwa orang bisa kaya karena memiliki brand. Ya, itu yang disebut dengan produk brand. Dan Bernard Arnault memang menjaga brandnya. Brandnya adalah bermutu tinggi, dia jaga betul, dia promosikan dengan baik, dia manage dengan baik, dia atur distribusinya. Tapi jangan lupa yang dijual adalah brand. Bayangkan loh, ada tas harganya 100 juta. Kalau kita lihat apa sih 100 juta itu bisa dapat 5 motor loh. Saya kadang-kadang bingung loh. Apa sih bahannya? Sehingga ada tas harganya 100 juta.
Malah ada produk lain ya, bukan punya dia, itu 500 juta. Apa sih bahannya? Serumit apa sih buatnya? Lebih rumit mana dengan membuat skuter, dengan buat mobil? Masa ada tas lebih mahal dari mobil? Mobil kan kebayang. Ya, ada mesin, ada pelat, ada jok, ya, ada ban, tetap lebih mahal. Lagi-lagi ini adalah kekuatan brand. Dan lagi-lagi kadang-kadang orang melihat ini yang membuat siapa? Makanya ditempelkan nama orang ya. Ada brand yang ditempelkan nama orang, misalnya Gucci dan beberapa merek-merek lain ya. Jadi saya ingin saya sampaikan satu hal. Jadi Anda kalau mau kaya, kalau mau sukses, Anda harus paham ilmu tentang brand. Kalau mau jualan, ya yang membuat kenapa ada jam harganya 2 miliar, ada yang harganya nggak sampai 1 juta. Lagi-lagi adalah kekuatan brand, ya. Oke, kalau itu mungkin kualitas barang yang beda. Ada jam yang harganya 10 juta, 20 juta, tetapi ada jam yang harganya miliar. Yang kita barangkali, kok mirip-mirip ya? Minuman juga begitu. Ya, jadi brand. Jadi kalau Anda mau kaya, mau sukses, Anda harus paham tentang brand. Bagaimana menciptakan brand, bagaimana mempromosikan brand, bagaimana memprotek brand. Dan kalau Anda punya produk yang sangat bagus, sangat terkenal, akhirnya orang juga akan tanya siapa di belakang itu. Semua orang tahu LV, semua orang tahu Christian Dior, semua orang tahu Tag Heuer, semua orang tahu Sephora, akhirnya orang tahu, oh ternyata pemilik brandnya, pemilik perusahaannya adalah Bernard Arnault. Dan Bernard Arnault, karena dia kekuatannya luar biasa, kerjanya mengakuisisi. Dia beli-beliin semua tuh. Dia beli Marc Jacob, dia beli macam-macam. Kenapa? Karena orang percaya. Karena dia punya personal brand yang luar biasa. Dan orang tahu akhirnya siapa yang memproduksi produk-produk hebat LV, Hennessy, dan sebagainya. Ada perusahaan namanya LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Dan ini menjadi corporate branding. Brand dari sebuah perusahaan, teman-teman, ya semuanya brand. Ada product branding, ada corporate branding, ada personal branding. Dan jangan lupa, dia harus dipromosikan dengan baik. Dan promosi yang paling bagus itu sekarang, salah satu yang paling murah dan paling banyak ditonton orang, diikutin orang, yaitu digital branding. Ya, branding yang dibuat secara digital, dipromosikan secara digital. Dan jangan lupa juga, brand itu harus diprotek karena piratingnya yang membuat kawinya banyak banget. Oleh sebab itu, inilah yang membuat saya dari Yahya sangat berkeinginan mengajak Anda untuk sukses. Ayo belajar bikin brand yuk. Ayo ya, kita bantu untuk supaya teman-teman semua punya personal branding yang baik. Karena personal branding itu adalah rumus untuk sukses. Ya, supaya kita dipercaya orang, ya. Kalau Anda tidak dipercaya orang, tidak dikenal, tidak punya skill, tidak punya diferensiasi, orang tidak percaya atau tidak kenal Anda. Bagaimana membuat supaya perusahaan kita punya brand yang dipandang orang, ya. Jadi ada perusahaan itu misalnya kayak Harley, karena menjadi nama perusahaan tuh, yang dia jual apapun, nggak jual motor aja, jual merchandise menjadi laku. Ya, itu kekuatan dari corporate branding. Dan kemudian ada digital branding. Itulah sebabnya Yahya Management, ya perusahaan saya, membuat seminar branding ya tanggal 4 dan 5 Maret nanti di Hotel Grand Mahakam Jakarta, offline ya. Ada Pak Renard Kasali, Prof. Renard Kasali akan bicara tentang corporate branding. Kemudian ada praktisi branding paling terkenal Indonesia, Pak Subiakto Priyo Sudarsono, guru saya, akan bicara tentang product branding. Ini orang luar biasa. Udah meng-create ratusan brand kali. Ada saya akan ngomong tentang personal branding. Saya akan sharing bagaimana saya, anak pedagang kaki lima, bisa dikenal seperti sekarang ini. Karena saya meng-create, menciptakan brand saya. Ya, personal brand saya. Ada orang mengatakan saya Raja Kuis. Ada orang mengatakan saya business coach, communication coach, ya, dan sebagainya. Ada Sugi Mitro akan sharing tentang digital branding. Ada my brother Daniel Surya, founder
chairman dari WER di MID, ya, ini juga udah melahirkan demikian banyak logo dan brand. Termasuk sekarang ya aktif di industri yang sangat luar biasa, metaverse. Dia akan bicara tentang brand in metaverse karena sekarang orang udah mulai berpromosi, mempromosikan brandingnya di alam metaverse. Dan ada Ari Juli dari kantor lawyer bisnis yang paling top Indonesia, AHP, ya, akan bicara tentang bagaimana kita memprotek brand kita, karena kalau tidak protek bisa dicuri orang, ya. Sekali lagi, yang mau sukses, ya, yang mau meningkatkan rezekinya, kesuksesannya, kekayaannya, silakan ikut seminar saya branding batch 3, tempat terbatas tanggal 4 dan 5 Maret di Grand Mahakam. Kalau tertarik silakan hubungi ya Yahya di 0856 9132 8307, 0856 9132 8307. Anda akan ketemu 6 coach. Ada saya, ada Pak Renat, ada Pak Biakto, ada Sugi Mitro, ada Daniel Surya, ada Ari Juli. Silakan, kami akan jadi mentor Anda dan akan ketemu dengan lebih dari 70 peserta-peserta lain yang orang-orang yang juga kepengen sukses yang bisa jadi akan menambah network Anda. Saya tunggu ya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.